阿弥陀佛，阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好。Amin selamat malam semuanya. 在我们等待我们的主持人上线之前呢，在这边先祝福大家，等下上课法喜充满。Sebelum memulai kelas pada hari ini, saya mengucapkan semoga pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik dan memperoleh dharma suka yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa pada hari ini yang membawakan materi adalah Wu Zizai Lao Shi. Nah, seperti biasanya para peserta bisa mengajukan pertanyaan mengenai pelajaran yang dipelajari hari ini, dan seperti biasanya ya bisa tulis di grup chat. Namun saran dari saya itu jangan menuliskan terlalu cepat ya, jangan terlalu di awal, tetapi tuliskan di setelah setengah jam terakhir ya, biar pertanyaan kalian tidak terscroll ataupun tidak terlewatin. 佛学院，他是在里面担任秘书长，非常的棒。然后2014年呢，他获得哲学硕士学位，哇，这个更厉害了，2年修完学分。 Jadi pemateri itu memiliki biografi yang sangat luar biasa ya. Beliau sudah memang passionnya, memang sudah rananya berada di tentang ritual kehidupan ini ya. Nanti ada pengenalan dari panitia mengenai biografi dari pemateri. 2018年呢，获内政部颁发礼仪师职称证书。这个目前来说，在我们真佛中是唯一的一位。然后吴自在老师呢，他有一个金句，就是说，生不能重来，死也不能重来。死 Kita 亡 tahu bahwa kata mutiara yang diberikan ataupun yang dikatakan oleh Wu Zizai Lao Shi adalah mati itu tidak bisa diulangi ya. Begitu juga hidup juga tidak bisa diulangi. Nah, jadi akan begitu banyak kata-kata mutiara ataupun pengalaman yang luar biasa yang akan di-sharing dari pemateri yang Wu Zizai Lao Shi pada malam ini. Dan kita tahu Wu Zizai Lao Shi merupakan siswa Chen Fozong. 在车站里，老师将协助大家演出自己生命的告别乐章。好的，所以呢， Baik. 一下子哈，我的镜头忽然间出现很多东西。好的，那想问一下啊，一才讲师，我们的主持人出现了吗？出现了。对，看到了一菲讲师。啊，好，那我就把棒子交给一菲讲师。阿弥陀佛，谢谢。Selanjutnya dilanjutkan oleh MC-nya ya. 大家好，我是这一节课的主持人莲花雨菲讲师。 Selamat malam, saya adalah Lianhua Yufei Jiangshi berasal dari Taiwan. 2024年的3月22日，星期五，今天是我们 Hari ini hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 merupakan pelajaran kelas keempat. Seperti biasanya, kalian semua bisa memilih channel bahasa Mandarin, Inggris, dan Indonesia. Seperti biasa juga, pada saat apabila peserta memiliki pertanyaan, bisa menuliskan di grup chat ya. Akan dijawab oleh Wu Zizai Lao Shi. Kita juga tahu kata mutiara ya yang diucapkan Wu Zizai Lao Shi juga hidup dan mati merupakan pemimpinan lahir yang merupakan hukum alam.
不会因为宗教信仰的不同而有所分别，就让 Kita tidak peduli ya, apapun agama yang dianut oleh kita semua, semuanya memiliki hukum yang sama, 我们首先 hukum hidup mati yang sama. 上司还有同们打招呼。 Baik, masih ada 3 menit ya. Di sini saya ingin memberi salam kepada Anda semua. 联合上司还有我看到 Ketua Departemen Pendidikan, Lian Shangshi, 还有连如教授师、 Lian Ru Zhou Shou Shi, 才讲师， memberi salam kepada Isai Jiangshi, 志荣助教，还有彩虹助教、余华助教，还有德好助教、玄夫助教也上来了，丽华助教，以及全球各地的莲花童子们，感谢大家今天在课 Selamat malam semuanya. 今天的我们的题目呢，请大家一定要跟今天的课程有关，非常感谢大家的合作。 Terima kasih atas kehadiran Anda semua ya, telah mengikuti kelas pada hari ini. 把你的提问发上来。请大家在学习你的重点呢，也将你发在你的学习心得发上来，在我们 WhatsApp 的一个生命礼仪的群组当中跟大家一起分享。最 Juga 后， memiliki grup WhatsApp yang bisa sharing dengan semuanya ya, bisa memberikan pengalaman, bisa menanyakan sesuatu. 现在时间是7:59分，我们 Masih ada 1 menit. 门课生命礼仪第4章王者家属须知第1节王者家属应该 Masih ada 1 menit, kelas akan segera dimulai. Hari ini kita membahas tentang pemahaman keluarga duka ya, yaitu bagian 1, apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga duka. 在 WhatsApp 生命礼仪的群组，谢谢大家，也欢迎大家注册网络大学。无论你是旁听或者学习挑战考试，我们都非常的欢迎您。 Selamat datang kepada Anda semua di kelas hari ini. 接下来，请大家准备好你上课的 Baik, kelas akan segera dimulai. Silakan mempersiapkan catatan dan alat tulis untuk menuliskan catatan. 阿弥陀佛，网络大 阿弥陀佛。 生命礼仪第4章。 Selamat datang di kelas Ritual Kehidupan Bab 4 Pemahaman Keluarga Duka bagian 1 yang harus dilakukan oleh keluarga duka. Kelas segera dimulai. Pertama-tama marilah kita mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Maha Mula Acarya Dharma Raja Lin Sheng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Fo Zong, sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala dan Dewa di altar mandala dan di angkasa. Dan kita menjapa mantra Sangsa Sinco 7 kali, memohon adistana pemberkatan. Om Guru Lien Shen Siti Hom, 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 Om Guru Lien Shen Siti Hom. 阿弥陀佛。 Pertama-tama marilah kita persilakan UCC Laoshi sebagai pemateri hari ini. Yang terhormat Lin He Shangshi, Lin Hua Chengzu Shangshi, Lin Yue Shangshi, Lin Jia Shangshi, dan Lin Fei Shangshi, para acarya, Qiao Shoushi, Fashi, Jiangshi, Zhujiao, dan para umat sekalian semuanya, selamat malam semuanya. Pertama-tama kita akan melihat video tentang profil dari UCC Laoshi. Silakan kalian back to yang main ini ya, main Chinese ini ya, Chinese channel ya, supaya bisa mendengar suaranya. 2016年开设由圣尊释明心徽礼仪后，协助过真佛宗的上师、法师、
老弟子的往生案件名单：印尼萧婉英、台中莲家法师、台中莲宗法师、草屯莲仁法师、南投莲纯法师、台中杨丰年、台南莲佑上师、台中童胜彦、台中莲海上师。另外还有数百个真佛宗弟子同门及其家属的往生案、贫困救济案，族繁不及备载。为什么要进入殡葬业？我会进入殡葬业，是因为在宗派担任秘书长10多年后，发觉很多我们修行一辈子的师兄师姐往生后，却没有办法完全按照我们师尊所教导的法义，执行完整的往生法教、临终助念、中阴文教救度密法。究其原因，往往因为传统礼仪公司不熟悉真佛宗助念时所需要的环境及时间安排，没有专业人士从旁协助，因此错过了非常重要的黄金助念时刻，造成家属一辈子的遗憾。一般礼仪公司根本无法掌握真佛弟子在往生当下所需要的环境设备及法教程序。我觉得实在有必要补足这一块拼图，于是我毅然辞去秘书长的职位，先到台北的礼仪公司上班，学习殡葬相关种种工作程序，同时也配合政府管理殡葬业，考上礼仪师的证照，让自己更加的专业。虽然我自在的公司营业地址设立在南投，但实际业务包括台北、台中、台南、高雄也都有驻地的同事伙伴。将真佛密法融入华人殡葬礼仪。熟悉莲生活佛早期经历的人都知道，师尊年轻的时候就涉及了传统殡葬礼仪。从早期的书中，我们都可以看到，师尊常常帮弟子们还有信徒看风水、地理、墓地起掘、入矿安葬等等有关殡葬的各项重要环节。师尊从学法开始到创宗，写书开示传法，就是历经三教道显密合一的。而师尊创宗后，以解脱烦恼、明心见性、脱离生死轮回的佛教教义为主，但仍然是离不开生死的议题。在深入执行这么多往生案件后，我发觉无论是道教、密教或显教信仰的家属，真佛密法都能够在当下很适切地提供家属帮助，并没有与华人传统往生文化冲突的问题。我现在可以非常肯定地说，圣尊莲生活佛所传授的真佛密法及教义，非常适合融入在华人的殡葬礼仪之中。但是还有很大发展空间。身为一个从年轻就皈依莲生活佛，到今年已经37年头的真佛宗弟子，及从事殡葬礼仪迈入第8年的礼仪师，在参考其他宗教，他们如何利用殡葬场合发挥自身教义，我认为真佛密法在华人殡葬礼仪的方面还有很大的发展空间哦。单单在告别典礼场合、入殓、安灵、封钉，真佛教义就有很多可以发挥之处。另外还有助念、做七佛事、超度功德坛、进塔、会场布置、
金子贡品、择日、护身挡煞等等主题，都有真佛密法可以融入。透过殡葬生命礼仪的场合，是另一个接引众生的好方法。实际上，我个人也因为从事殡葬事业这个因缘，让很多家属认识了真佛密法。心灰礼仪，期盼所有的同事、伙伴，人人在执案的时候都能够自我要求，秉持圣尊所教导的正知正见作为准则，让真佛密法能够深入人心，能安抚家属悲伤的心情，并提供更好的丧礼服务。今天就说到这边，敬请点赞加关注，并开启小铃铛，我们下次见。给大家打上888888。 Baik, kita bisa memberikan 888 kepada Ucece老师。Begitu banyak pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Ucece老师。Ya. Baik, untuk kelas hari ini, ritual kehidupan bab 4, pemahaman keluarga duka bagian 1 yang harus dilakukan keluarga duka, kita persilakan pemateri Ucece老师。Baik, pertama marilah kita kembali menulis sikap anjali, sembah sujud kepada Maha Mulacarya Dharma Raja Linseng, sembah sujud kepada Triratna, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Focung, sembah sujud kepada para Buddha Bodhisattva Altar Mandala, dan Dharma Pala. Semoga memohon adistana agar kelas pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Dan setiap peserta memperoleh Dharma Suka. Yang terhormat Ketua CBF Lianhua Chengchu Shangshi, Ketua Departemen Lianhe Shangshi, Departemen Pendidikan Lian Yue Shangshi, Lian Jia Shangshi, Lian Fei Shangshi, dan para acarya, dharmacarya, bikulama, Panjangshi Cujiao, dan para peserta yang berasal dari seluruh dunia. Selamat malam semuanya. Saya adalah Ucecai. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya sangat berterima kasih kepada Lianhe Shangshi atas undangannya, sehingga saya memiliki kesempatan untuk bisa berada di sini memberikan pengalaman, ya, men-sharing pengalaman kepada Anda semua. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada tim panitia maupun yang mengelola semua ini, bahkan yang menerjemahkan, dan kepada panitia yang berada di belakang layar. Terima kasih kepada Anda semua, bodhicittanya. Sungguh luar biasa. Saya sangat merasa senang, ya, kepada Anda semua hadir dengan jumlah yang begitu banyak, ya, karena kalian merasa penting dengan adanya pengetahuan tentang ritual kehidupan ini. Kita berharap semoga di masa yang akan datang, Chen Focung juga akan dalam ritual kehidupan ini bisa semakin maju dan jaya. Pada hari ini kita khusus membahas tentang pemahaman keluarga duka, ya. Nah, jadi apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga duka, ya, pada saat mengalami hal-hal demikian. Tadi kalian juga sudah melihat tentang video yang diputar. Salah satunya itu ada satu Shijie, ya, yang bernama Xiao Waning. Xiao Waning Shijie berasal dari Indonesia, ya. Jadi siapa itu Xiao Waning Shijie? Jadi Xiao Waning Shijie adalah umat ataupun siswa Chen Focung yang masih
pada zaman-zaman awal itu ya, yang dimana Secun itu baru mulai pindah ataupun imigrasi ke Amerika. Jadi di saat itu, pada saat awal pertama imigrasi itu, Secun mengalami kesusahan. Jadi Wan Ing Sece ini membantu Mahaguru untuk melewati masa sulit di Amerika ini. Nah, jadi tak lama beliau itu traveling ke Taiwan dan ternyata mengalami eksiden ya, tiba-tiba itu meninggal dunia dan akhirnya beliau itu ini ya dipersemayamkan di Indonesia. Cuman pada saat di Taiwan itu diadakanlah curah kasih ya dan doa duka. Nah, di tengah-tengah proses ini ya dibutuhkanlah dokumen-dokumen yang harus dikelarkan di Taiwan ya, karena kan orang Indonesia yang meninggal di Taiwan, jadi pasti prosedur surat menyertai itu sangat banyak dokumen-dokumennya. Nah, jadi kalian tahu tadi lihat juga ada satu foto rompi naga ya, kalian tadi ada lihat di awal-awal itu. Nah, itu rompi naga dari Mahaguru kita sendiri ya. Dan kita tahu Wan Ing Sece merupakan siswa senior yang membantu Secun mengalami masa sulit ini. Maka Mahaguru setelah mendengar berita meninggalnya Wan Ing Sece ini dan Secun itu meminta Lin Ce Shangshi ya segera meminta Lin Ce Shangshi di Taiwan Lei Zhangsi ya. Jadi Taiwan Lei Zhangsi itu ada satu gudang harta ya, gudang yang mengisi barang-barang berharga lah istilahnya. Nah, jadi sebenarnya ada Taiwan Lei Zhangsi itu ada, cuman itu tempat rahasia, jadi nggak semua orang tahu. Nah, jadi Mahaguru itu meminta Lin Ce Shangshi untuk mengeluarkan rompi naga tadi yang seperti yang di foto itu. Untuk apa? Untuk meletakkan ke dalam peti matinya Wan Ing Sece untuk dibakar ya, untuk dikremasi. Dan kita tahu bahwa rompi naga ini pernah disimpan di gudang harta yang ini ya. Dan kita tahu rompi naga ini bernilai ya puluhan ya, bernilai itu jutaan ya, bernilai jutaan ini apa NTD gitu loh. Jadi ini merupakan barang yang mahal, tetapi Secun meminta Lin Ce Shangshi untuk mengeluarkannya, simpan di peti mati untuk dibawa kremasi ke Wan Ing Sece ini. Ya, jadi sungguh luar biasa ya. Dan Mahaguru juga sangat secara khusus memesankan kepada Lin Ce Shangshi, dan karena Lin Ce Shangshi, Secun juga berharap bisa membantunya menyeberangkannya dengan memberikan adistana kepadanya. Baik, kita masuk ke PPT ya, Prakata. Di karya tulis Mahaguru ya pernah membahas bahwa sejak awal Sang Buddha itu telah memberitahu kita semua melalui kitab sutra yang dimana berbunyi alam adalah sebuah siklus keberadaan, hidup dan mati adalah sebuah pemimba lahir ya. Dan Sang Buddha berkata bahwa Trilaksana Dharma Mudra yaitu segala sesuatu yang berkondisi tetapi tidak kekal. Segala sesuatu adalah tanpa inti. Nirwana adalah kedamaian, dan sebenarnya ini adalah hukum alam, sebuah kebenaran yang tidak dapat diubah dalam satu kehidupan. Ya. Jadi kebenaran ini selamanya menetap di alam dunia tanpa perbedaan pada semua agama ataupun kepercayaan yang dianut. Ya, oleh sebab itu dilihat dari sisi agama Buddha, begitu ada keluarga dan teman yang meninggal dunia, bagaimana cara keluarga duka tersebut menghadapi dan menyikapinya. Dan kita tahu bahwa ada 84.000 metode agama Buddha. Ya, tujuannya itu apa? Untuk insan dapat memahami ilusi kehidupan, agar insan dapat tersadarkan dari kemelekatan dan menapak ke jalan pelatihan diri ataupun bawana. Paham akan adanya pertemuan, pasti ada juga perpisahan yang disebabkan oleh jalinan karma,
segala sesuatu di dunia ini pasti akan rusak dan binasa ya atau hilang. Siklus hidup dan mati ini membuat manusia tidak berdaya, namun tetap harus menghadapi dengan hati yang tenang dan damai. Apabila dapat memahami hidup manusia merupakan perjalanan awal dan akhir sebuah kehidupan, sebagai keluarga duka semestinya memberikan pengantaran yang hangat dan terhormat untuk mendiang di perjalanan terakhirnya. Dan kita tahu bahwa curah kasih merupakan jalan wafat itu merupakan curah kasih terakhir ya. Nah, jadi Dharma Raja Liansheng pernah berdama di sana membahas bahwa begitu keluarga duka menulis surat ke kantor TBF memohon penyeberangan mendiang, maka Buddha Bodhisattva akan menjemput mendiang ke Buddha Loka. Jika mendiang adalah siswa Chen Fochung, maka daki ini akan membawa mendiang ke Mini Loka. Ini merupakan curah kasih ataupun kasih sayang yang diberikan Maha Guru kepada siswa di pertolongan akhir hayatnya. Ya. Di sini ada sedikit tambahan. Maha Guru di sini menyebutkan asalkan kita bisa menulis surat ya ke kantor CBF memohon penyeberangan. Sekarang kita tahu bahwa sudah tidak lagi menulis surat pakai pos ya, tetapi ada yang email, ada yang titip orang yang ada di Seattle ataupun Taiwan, ataupun melewati fax ya. Ini tuh caranya lebih cepat ya. Biasa kita langsung memberikan data dari mendiang itu segera kirimkan ke Seattle, di mana sesungguhnya berada ya kirimkan kemana, misalnya Seattle atau ke Taiwan kayak gitu. Nah, jadi kita harus tahu ya prosedurnya seperti apa. Jadi seperti alamat faxnya ya, nomor faxnya ataupun apa saja yang harus ditulis, itu semua kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Setidaknya kita harus ada backup-an ya, setidaknya pada saat setelah mengalami hal-hal demikian, kita tidak sampai bingung dan lupa semuanya kayak gitu. Jangan sampai kita melewati 8 jam mulia ini. Jadi makanya kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu karena kita tahu setiap manusia pasti akan melewati masa ini ya, akan mengalami masalah ini. Semuanya harus disiapkan terlebih dahulu. Dan kita tahu bahwa Secun pernah berkata ya, tidak bersarana juga bisa di fax ya, juga bisa kita kirim surat memohon adistana. Secun pernah berkata, asalkan Anda percaya itu tidak bersarana juga tidak apa-apa, pasti tetap akan dibantu. Tetapi lebih baik itu bersarana terlebih dahulu. Ya. Ini in case kalau misalnya si mendiang tidak bersarana, tetapi kita ingin membantu, asalkan kita memiliki keyakinan penuh, maka pasti bisa. Nah, jadi tadi saya menekankan mengapa Anda semua harus mempersiapkan nomor fax dan alamat ataupun poin-poin yang harus data-data yang harus dilampirkan pada saat menulis surat memohon penyeberangan. Nah, mengapa? Karena ada satu cerita, dulu ada seorang suje ya, dia itu sering sekali membantu orang mengatasi masalah-masalah duka seperti membantu menjapa mantra ataupun 8 jam mulia dan lain-lain. Dan suatu hari itu suaminya itu meninggal dunia ya, suami suje ini meninggal dunia dan tiba-tiba suje itu kacau balau ya, pikirannya kacau karena dia mungkin merasa orang yang paling dia sayang meninggal dunia, jadi pikirannya kacau, tidak fokus, faxnya juga lupa, email tidak dikirim, dan akhirnya setelah 2-3 hari kemudian sudah lewat ya, mendiang sudah meninggal 2-3 hari kemudian, dia baru sadar, wah ternyata dia tidak dia blank ya, otaknya blank, dia tidak bisa mengingat apapun, jadi dia tidak melakukan apapun, bahkan dia tidak tahu next step ataupun step selanjutnya yang harus dilakukan itu apa. Jadi cerita ini memberitahu kita semua, kita harus mempersiapkannya semua dengan matang dan terlebih dahulu ya,
agar pada saat orang sekeliling kita, keluarga kita setelah meninggal dunia, kita tidak galau, tidak kacau ya, tidak kacau dan tidak bingung. Jadi kita bisa tahu apa saja yang harus kita lakukan satu persatu. Dan kita tahu bahwa sedangkan teks begitu itu memohon penyeberangan dari Maha Guru itu sangat penting sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya lebih baik itu apabila misalnya keluarga kita meninggal dunia, salah satu keluarga kita meninggal dunia, lebih baik itu ada orang yang spesial ataupun orang khusus orang yang ahli yang bisa membantu, misalnya fase ataupun jangse cuciao ataupun bahkan ada sangse ya, shi itu bisa membantu lebih baik. Kalau tidak ada Dharma Duta yang bisa membantu, kita bisa meminta umat yang bisa membantu ya. Kita tahu ya, jadi pada saat kita email ataupun fax ke Amerika, kita harus menulis data dengan sangat lengkap ya. Nah, jadi ini adalah data yang saya tulis, apa saja yang harus kalian cantumkan dari surat itu. Contoh satunya nama, jenis kelamin ya, tempat tinggal pada saat mendiang masih hidup ya. Terus tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir. Terus kalau misalnya meninggalnya di apa namanya di rumah sakit, itu boleh menuliskan alamat rumah sakitnya di mana, apa nama rumah sakitnya, bahkan sampai nomor kamarnya ya. Dan paling bagus itu bisa mencantumkan foto dari almarhum ya. Dan meminta Maha Guru untuk menjemput ataupun menyeberangkan mendiang dan bisa melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang ya. Kita tahu meskipun ini hal yang sangat kecil, apalagi contohnya foto ya. Kita menulis surat seharusnya mencantumkan foto. Karena foto itu penting ya. Jangan karena kita terburu-buru semua sampai lupa gitu. Ini data basic tapi penting. Baik, selanjutnya karya tulis Maha Guru yang berjudul Mengarungi Samudra Hidup dan Mati ya. Di karya tulis ini terkutip Maha Guru berbelas kasih mengajari kita semua bahwa saat meninggal sebelum reinkarnasi mengandalkan sebuah manifestasi benda yang begitu kecil untuk mempertahankan kekuatan hidup, yaitu disebut roh ataupun tubuh bardo ya. Sebelum memasuki reinkarnasi ataupun kembali lahir ya, di antara meninggal ya, setelah meninggal sampai ke tahap reinkarnasi, di tengah-tengah itu merupakan tahap bardo ya, tahap bardo. Jadi kita tahu metode penyelamatan tubuh bardo ya yang kita kenal Chungin-shen Chutufa ya, metode penyelamatan tubuh bardo. Ini dititik beratkan oleh esoterik ataupun eksoterik ya, Mahayana maupun Tantrayana, merupakan metode penyelamatan tubuh bardo selama 49 hari. Yang mana sangat penting apabila dapat menggunakan metode penyelamatan ini dengan baik dan benar, maka tubuh bardo dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melewati samudra hidup dan mati dan dapat terlahir ke alam yang lebih baik dan indah ya. Dan selanjutnya 8 jam mulia curah kasih jelang wafat. Ya. Kita tahu pasti kalian semua pernah melihat cover buku ini ya. Ini ada 8 jam mulia ya, khususnya menjelaskan tentang 8 jam pada saat kita baru meninggal ya, ataupun orang baru meninggal, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang akan dihadapin dan diatasi. Ya. Di sini tercantum jelas bahwa penjelasannya detail dan pengajarannya sangat bagus. Bagaimana cara keluarga duka menyikapi, mengatasi, memahami detik-detik jelang wafat dan setelah meninggal. Apa saja ya kutipan-kutipan dari buku ini? Yang pertama adalah keluarga duka harus paham ketika mendiang sudah menapaki jalan terakhir di perjalanan hidupnya. Menangis itu sama sekali tidak bermanfaat. Mendiang telah meninggal. Menangis juga tidak akan kembali. Bila keluarga duka
sedih ya cukup meneteskan air mata saja. Jangan sampai tangisnya itu sampai teriak-teriak, histeris ataupun terisak-isak yang sampai bisa mengacau balaukan pikiran dari si mendiang. Itu dapat mengganggu ya, mengganggu pandangan dari mendiang, nanti bisa menghambat mendiang untuk terlahir ke tanah suci. Karena kita tahu bahwa tubuh Bardo ya itu memiliki indera-indera yang sangat-sangat sensitif. Khususnya indera pendengarnya. Tubuh Bardo ini sangat tajam ya. Kita tahu bahwa memang ada orang yang kita sayang ataupun orang dekat kita meninggal dunia, kita pasti sangat sedih karena sudah berpisah. Sedih itu hal yang wajar, namun tidak perlu sampai teriak histeris, menangis sampai yang yang bisa mengganggu ketenangan dari si mendiang ya. Meneteskan air mata itu sudah cukup sebenarnya. Kita tahu indera pendengarnya tubuh Bardo itu sangat tajam dan jeli ya. Apabila Anda nangis histeris ya, pasti dia mendiangnya pasti akan jadi ini nggak rela, nggak bisa merasa terikat ya, tidak bisa melepas ini orang yang dia sayang. Yang kedua, harus membantu mendiang melimpahkan jasa. Yang meskipun sedih, namun tetap bertahan untuk menjapahkan mantra kepada mendiang. Demikian merupakan bantuan terbaik bagi mendiang. Dapat membantu mendiang mengingat Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Trimula yaitu Mula Acarya, Mula Dinata, Mula Dharmatala. Ya. Kita kenapa harus mengingatkan kepada mendiang ya, berbicara dengan baik ya ke telinganya si mendiang ya. Anda harus mengingat untuk menjapa mantra Mahaguru, mengingat Triratna, mengingat Trimula ya, mengingatkan dia agar menuntunnya agar dia tidak kacau tetapi tidak bisa tetap berkonsentrasi untuk bisa memohon pemberkahan dari Mahaguru ataupun Trimula. Yang ketiga, untuk membantu mendiang terlahir ke alam yang lebih baik, pilihlah tempat yang tenang dan bersih untuk menghadapi hal terbesar dalam hidup, tempatnya tidak ribut ya. Terus yang keempat, apabila di rumah sakit, itu boleh diskusi dengan pihak rumah sakit agar diizinkan untuk membaca doa selama 8 jam. Atau saat menjelang wafat, memindahkan pasien ke tempat tidur yang bisa didorong agar lebih mudah didorong ke ruangan untuk doa duka. Saya tahu bahwa di sini saya sedikit ini ya memberikan pengalaman. Saya tahu bahwa setiap negara itu memiliki peraturan ataupun regulasi yang berbeda-beda mengenai penanganan orang mati ya. Jadi misalnya meninggalnya itu di rumah sakit ya, Anda bisa kita lihat misalnya kondisi negara ataupun daerah rumah sakit tersebut itu memiliki peraturan yang berbeda ya. Jadi keluarga duka seharusnya meminta diskusi dulu dengan pihak rumah sakit ataupun perawat agar bisa mengizinkan keluarga duka untuk melakukan prosesi pendoaan penjapaan mantra ya 8 jam mulia ini. Dan yang kedua itu kita harus menghubungi tim doa terlebih dahulu. Meskipun kita tahu tim doa itu bekerja secara sukarela, namun kadang kita tidak tahu kapan orang itu bisa meninggal, bisa jadi setengah malam. Maka dari itu sebelumnya kita pasti sudah tahu bersiap, kita bisa menghubungi tim doa dulu ya. Tapi kalau tengah malam begitu, ya mungkin tidak akan ada tim doa yang bisa membantu karena terlalu jauh ataupun terlalu malam. Makanya kita bisa menghubungi terlebih dahulu. Misalnya keluarga duka itu bisa diskusi dulu. Kalau misalnya kenapa-kenapa di tengah malam, apakah bisa membantu atau gimana. Jadi intinya harus didiskusikan terlebih dahulu. Kalau misalnya tim doa itu tidak benar-benar tidak bisa datang, ya sudah keluarga duka yang
membantu mendiang untuk melakukan proses 8 jam mulia ini. Apapun boleh dilakukan, ya, baca mantra, baca sutra, apapun boleh, asalkan Anda melakukan hal yang baik, ya, seperti menjapa mantra atau menjapa sutra. Ataupun Anda bisa membuka, ya, speaker kecil, biasanya ada speaker kecil yang menyanyikan lagu Amitabha ataupun mantra Mahaguru dan lain-lain, ya, itu juga boleh dihidupkan supaya bisa menjaga konsentrasi si mendiang selama 8 jam ini agar bisa fokus untuk menjapa mantra, mengingatkan dia agar terus berkonsentrasi memohon penjemputan dari Sang Buddha. 试出了这个念佛机的 MP3 的下载的档案。Jadi ini adalah dokumen-dokumen, ya, MP3, ya, dari yang bisa dipakai untuk doa, tim doa, ya. Ya, ini ada lagu mantra Mahaguru, ya, lagu dari nama Amitabha dan lain-lain, itu bisa di-download, ya. Nanti ada banyak nih, ada 9 MP3 yang di-share dari Ucai Lao Shi. 他的节奏跟不上，所以有时候往生助 Jadi 念 kita bisa mengikuti, ya, tergantung dengan kondisi mendiang, ya. Jadi kita juga usahakan memutar lagu MP3 yang pelan-pelannya itu lambat, ya, jangan sampai terlalu cepat sampai mendiang itu tidak mendengar jelas apa yang kalian nyanyikan ataupun kalian japa. Terus yang ketiga, itu keluarga duka harusnya mempersiapkan terlebih dahulu 3 barang. Itu apa? 1, pasir, ya, pasir wajra. Yang kedua, pil amerta. Yang ketiga adalah selimut darani. Ini yang sangat penting. Nah, yang keempat adalah kita harus mendekorasi ataupun menata tempat doa, ya, secara singkat, ya. Kalau di Taiwan itu biasanya ada perusahaan ataupun jasa yang khususnya untuk menata ruangan duka gitu. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, keluarga duka bisa lakukan sendiri, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan kita tahu tempat doa duka itu tempatnya harus luas, ya, lebar, karena tim doa itu biasa ramai, ada umat yang hadir, ya. Jadi sebaiknya tempatnya itu bisa luas. Dan yang kedua, itu kita pastikan bahwa tempat doa duka itu jangan ribut, ya, harus tenang. Karena kadang-kadang di rumah sakit itu mungkin akan ribut, ya. Jadi sebaiknya itu kita bisa mencari tempat yang lebih tenang dan tidak ribut. Dan setiap Dharma Duta yang berada di negara ataupun daerah tersebut harus memahami peraturan ataupun regulasi dari rumah sakit setempat. Nah, kita juga bisa mempersiapkan pratima, foto-foto, ya, foto rupang, ya, foto rupang Buddha ataupun tangka. Kita bisa meletakkan di atas kepala, ya, meletakkan di atas kepala mendiang, bukan meletakkan di kakinya, tapi di kepala, ya. Dan yang lainnya seperti misalnya mendiangnya adalah sesuatu pocong, dia memiliki tasbih, ya, japamala ataupun alat-alat dharma lain yang sering dia pakai, itu boleh dilampirkan, ya, ditaruh di dalam petinya. Dan kita juga pada saat memutar MP3, ya, yang dari speaker itu sebaiknya jangan terlalu keras sampai ribut gitu, ya. Jadi jangan terlalu keras, tetapi sewajarnya aja. Dan yang kelima poinnya adalah pada saat 8 jam mulia ini sebaiknya kita tidak menyentuh bahkan menggerakkan tubuh si mendiang, ya. Jangan sampai menyentuh ataupun memindahkan tubuh mendiang ini. Sebaiknya si keluarga duka ini harus menemani si mendiang itu selama 8 jam. Jangan sampai roh ataupun tubuh bardonya si mendiang itu
terkejut sampai kayak pikiran kacau ya. Jadi apabila perlu meninggalkan tempat untuk mencari tempat yang baik itu ya pelan-pelan saja. Apabila memang harus dipindahkan ya kita meminta petugas untuk memindahkannya dengan perlahan-lahan. Dan kita tahu bahwa di Taiwan itu ya ritual kehidupannya itu biasa berasal dari suku Minnan ya ataupun suku yang kita kenal dengan Hokkien ya. Nah, jadi Taiwan itu identik dengan tradisi dari Hokkien ini. Nah, jadi ada satu tradisi yang bernama Chesen ya. Chesen itu artinya tutup dewa. Nah, itu seperti apa ya? Jadi dulu kita tahu bahwa banyak sekali orang meninggal itu biasa disimpan di rumah, bukan di yayasan ataupun di rumah duka. Nah, jadi mereka melakukan ritual duka itu di rumahnya. Biasanya mereka meletakkan tubuh mendiang itu di ruang tamu ataupun ruang tengah ataupun ruang utama lah ya. Jadi pada saat tubuh mendiang itu diletakkan di ruang utama, biasanya mendiang itu sebelum dimakamkan pasti akan dilakukan prosesi mandi dan mengganti pakaian. Nah, jadi keluarga duka merasa apabila mengganti baju dan memandikan mendiang itu mungkin akan lancang dengan altar dewa yang ada di dalam rumah. Jadi makanya biasanya keluarga duka itu membakar dupa dan melaporkan dan menjelaskan hal yang akan mereka lakukan kepada dewa di rumah tersebut dan menyiapkan kain merah ataupun jaring-jaring ya. Biasanya itu kain merah ataupun kertas merah ditutup ke altar tersebut ataupun ditutuplah mata dewanya, mata dari lubang dewanya ataupun tutup satu altar itu sampai si mendiang itu sudah pergi ke pemakaman, barulah kain merah tersebut dilepaskan. Nah, jadi dari segi agama Buddha ya, kita berharap Buddha Bodhisattva itu bisa turun menjemput mendiang untuk terlahir ke tanah suci. Tetapi dengan tradisi menutup mata dewa ataupun menutup altar dewa dengan kain merah, itu sepertinya Anda tidak berharap para Buddha Bodhisattva itu datang untuk menjemput mendiang. Karena Anda menutup, kan Anda tidak mengundang, begitu kan? Nah, jadi dengan demikian sebenarnya tidak perlu melakukan tradisi tersebut lagi ya. Kita sebagai siswa Pocong, kita seharusnya lebih bijaksana untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya yang begitu bukannya harus menutup altar ini, malahan Anda pada saat ingin memandikan ataupun menggantikan baju si mendiang itu, harusnya Anda mengambil kain besar untuk menutup empat sisi si mendiang untuk melakukan prosesi itu, bukannya menutup altar dewa yang ada di rumah Anda. Nah, jadi selanjutnya itu ada lagi cerita nyata juga ya. Nah, misalnya Nah, 如果在传统礼俗上哈，我们还会有认为 nah, kita tahu misalnya di tradisi yang lain ya, banyak sekali ya orang yang melakukan prosesi ritual duka di rumah. Jadi biasanya mereka merasa meletakkan ya tubuh mendiang di depan ataupun di ruang utama itu bisa membuat orang kesambet. Nah, jadi makanya biasa mereka menempel kain merah ataupun kertas merah di atas pintu para tetangga ya, karena
mereka takut dengan adanya ritual duka ini bisa membuat orang sekeliling yang tinggal di sana kesambat. Ya, jadi mereka biasa menempel kertas merah di atas pintu tetangga. Ataupun biasa mereka ada sampai ke kuil ataupun kelenteng dekat untuk melakukan tempel kertas tersebut juga. Jadi ini adalah tradisi dari ritual duka di Taiwan ya. Tradisi suku lah istilahnya. Baik, kita kembali ke PPT yang kelima. Agar mendiang dapat dengan tenang dan damai tanpa ikatan, maka beberapa poin yang harus diperhatikan oleh keluarga duka adalah apa? Jadi yang pertama, menanyakan hal apa yang perlu disampaikan, ataupun yang Anda masih khawatirkan, dan setelah mendiang sebelum meninggal itu masih sempat berbicara, maka Anda harus berjanji untuk membantu mengurusnya agar si mendiang bisa pergi dengan tenang, ya. 大概就是要跟他讲，那我真的曾经见到过，他看到了他的喜， Saya 想要 pernah melihat ya, 不然是真的就不会往生。人的意志力也是很会撑的，他一定要看到他要见的那个人才会往生。这个真的不是电视剧演的哦，各位以为说电视剧演这些。Jadi ada satu mendiang, ini dia orangnya sudah hampir meninggal, sudah sekarat, dan dia bilang dia ingin ketemu orang itu baru bisa tenang meninggal. Setelah dia bertemu dengan orang itu, akhirnya dia benar-benar menghembuskan nafas terakhir. Ya, jadi memang suatu ikatan yang luar biasa ya. Yang selanjutnya mengamati biasanya siapa dan hal apa yang paling dikhawatirkan, dan keluarga duka harus memberikan penjelasan yang baik agar tidak dipikirkan lagi oleh si pendiang, dan orang yang paling dibenci oleh si mendiang juga sebaiknya tidak diizinkan untuk datang melihatnya ya. Mengingat kebajikan dan pahala yang pernah diperbuat agar pasien bersukacita dan rela melepaskan semua nidana ya. Kita harus tahu apa yang paling dia suka, apa yang si mendiang suka, apa yang dia ingin lakukan. Sebenarnya kita bisa meminta dulu untuk diinfoin dari keluarga duka supaya tim doa ini juga bisa melakukan dengan sempurna. Jadi misalnya kita pada saat melakukan doa duka, kita menjapa mantra sesuai dengan buku ritual, tapi ternyata si mendiang memiliki hidam ataupun pencun yang sering dia japa, seharusnya dari pihak keluarga duka harus menginfokan ke tim doa, karena tim doa tidak mungkin tahu dengan kebiasaan ataupun kegemaran dari si mendiang. Nah, jadi kita tahu pelajaran ini semua tentang hidup dan mati, dan sebenarnya saya sebagai guru yang mempunyai banyak pengalaman ataupun passion di sini, saya sadar ya, saya tahu setelah saya saya bekerja di ini, status saya bekerja di bagian ini ya, bagian ritual kehidupan ya. Saya di Taiwan, saya membantu orang mengurus segala hal dukanya. Nah, jadi setelah saya menjalani profesi ini, saya baru tahu ternyata manusia itu sebenarnya sangat mudah, meninggal itu sangat mudah ya. Jadi karena kita tahu, misalnya saya sering kali mendengar keluarga duka bilang, oh orang tua saya sakit, bapak saya tadi baru sakit kecil-kecilan saja, sakit ringan, tetapi sekali masuk rumah sakit langsung meninggal, sama sekali tidak ada persiapan. Jadi dengan contoh ini saya merasa manusia itu begitu rentan, begitu mudah untuk meninggal. Ya, terus dulu COVID itu juga banyak sekali membuat banyak orang tua ya, hanya dalam hitungan waktu sekejap banyak sekali orang yang tua itu sudah meninggal ya dengan cepat ya, karena dengan serangan virus ini. Nah, jadi di balik sudut pandang ini, di sudut pandang lainnya kita juga tahu bahwa manusia itu
tidak begitu rentan. Ya, tadi di atas saya mengatakan manusia begitu rentan untuk dengan begitu mudah untuk meninggal, tetapi sudut pandang lainnya manusia tidak begitu mudah juga untuk meninggal. Karena ada juga yang sudah sakit hingga puluhan tahun, ada yang sampai 21 tahun baru meninggal. Ada yang sakit parah selama 19 tahun baru meninggal. Nah, jadi dengan waktu kurun yang begitu lama, kita tahu bahwa ternyata manusia juga tidak begitu mudah untuk meninggal dunia. Nah, kita tahu keluarga duka itu dilarang untuk berbicara terlalu lembut yang membuat pasien itu tidak rela melepas atau menangis ya. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang buat mendiang itu baperan sampai dia itu tidak bisa melepaskan hal-hal duniawinya ya. Hindari kondisi yang membuat pasien itu uh, tidak mudah melepas ya sampai dia berpikiran kacau yang membuat kondisinya semakin buruk ya. Nah, apabila sebagian besar organ pasien sudah kronis sampai muntah darah hitam ataupun dan lain-lain, itu biasa sudah diputuskan oleh dokter itu tidak dapat diobati lagi ya. Seharusnya segera membantu pasien untuk terlahir ke Budaloka, tidak lagi melakukan tindakan yang pertolongan darurat ya. Yang biasa keluarga duka itu biasa demi menyelamatkan nyawa dari orang yang dia sayang dari sakitnya, itu biasa kalau sudah darurat biasa ada pertolongan darurat seperti sampai kayak harus colok banyak selang dan lain-lainnya. Pertolongan darurat itu kita tahu ya begitu menderita ya. Nah, karena itu seperti si orang yang jelang wafat ini sudah berada di ambang-ambang hidup dan matinya. Apabila Anda melakukan pertolongan darurat itu biasanya cukup mengganggu tubuh bardo dari si pasien ini. Nah, sebagian besar ini rumah sakit juga memiliki perawatan paliatif ya. Perawatan paliatif ya seperti apa? Sebuah perjanjian yang disetujui oleh pasien atau keluarga agar tidak diberikan pertolongan darurat sehingga pasien dapat meninggal dengan alami dan damai. Dapat menanyakan informasi lanjut ini seperti ke pihak rumah sakit karena beda rumah sakit ya beda peraturan ya kayak gitu. Jangan mendiskusikan masalah pemakaman di hadapan pasien ya. Nah, jangan sampai Anda mendiskusikan masalah-masalah tersebut bisa membuatnya semakin takut atau dan lain-lain. Ketika pasien masih dalam keadaan sadar, segera meminta biku lama untuk memberikan ceramah, ya, agar membangkitkan nidananya dengan Buddha, ya. Dengan penuh sukacita bisa melepaskan ikatan dan setulus hati melafalkan nama Buddha. Jika telah dipastikan penyakitnya sudah tidak tertolong oleh pihak rumah sakit, sebaiknya segera mengurus keluarga dari rumah sakit, ya bisa kembali ke mana? Kembali ke rumah atau tempat tenang, mulai melafalkan nama Buddha terlebih dahulu. 那这个呢，就是说，当临终者在，因为有现在很多人都是癌症嘛，癌症往生前。 Nah, kita bisa Taiwan itu ada rumah yang khusus melayani perawatan paliatif. Ya. Paliatif itu perawatan seperti apa? Ini contohnya ya, misalnya orang yang pasiennya yang menjelang wafat ya, dia sudah sekarat, dia sudah sakit banget, udah nggak tahan lagi ya. Biasa perawat itu bisa memberikan suntikan morfin ya, suntikan morfin supaya dia itu bisa tidak mengalami sakit sampai dia bisa meninggal dunia dengan tanpa rasa sakit ataupun tenang. Ya. Biasa kita melihat ya banyak penderita kanker ataupun penderita kronis ya yang begitu menderita ya sampai harus sakit ya sampai si pasien itu sudah menderita sampai sakitnya itu luar biasa, itu biasa itu dilakukan perawatan paliatif ya biar dia meninggal dapat dengan tenang. Keluarga duka seharusnya membantu menjapa nama Buddha di samping pasien serta setulus hati memohon adistana Buddha Bodhisattva agar menjemput pasien terlahir ke Budaloka. Dan ingat sekali lagi ya, seperti yang tadi kita katakan, selama 8 jam mulia, keluarga duka itu tidak diperbolehkan menyentuh tubuh
dari mendiang ya. Ataupun jangan terburu-buru untuk membersihkan tubuh mendiang, menggantikan baju barunya ya. Jangan buru-buru, itu hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Ataupun buru-buru mengantar mendiang ke peti es dan sebagainya. Sebab apabila mendiang baru saja meninggal, tubuh bardo dari mendiang itu masih sedang dalam proses meninggalkan fisiknya. Jika tersentuh pasti akan merasa sangat sakit dan pikiran akan mudah terganggu. Keluarga duka dan tim doa duka ya juga harus sebaiknya menjapa mantra yang sering dijapa oleh mendiang di masa hidupnya. Misalnya mendiang itu suka banget baca nama Agung Buddha Amitabha, nama Amitofo, ataupun suka menjapa mantra Kwan Pusa, ataupun mantra dan lainnya, itu kita bisa melafalkan, kita membantu pembacaan doa mantra ataupun nama agung yang sering disebut, yang dijapa oleh si mendiang ya. Makanya tadi saya men-sharing begitu banyak mantra-mantra ya, karena tidak hanya siswa tertentu tidak hanya boleh menjapa mantra Mahaguru, tetapi boleh menjapa mantra yidam dari si mendiang, itu tidak masalah. Nah, jadi kita sudah men-sharing linknya di grup WhatsApp. Dipersilakan kepada para peserta untuk mendownload link MP3 tersebut di sana ya. Jadi dulu saya juga pernah menemui ya contoh kasus ya. Dulu itu dia bilang papanya, umat ini papanya itu dia adalah vihara Dewi Yautse ya, ketua vihara Mahadewi Yautse ya. Jadi pada saat orang tuanya meninggal, jadi pada kebetulan waktu itu saya yang memegang kasusnya, jadi saya juga menambahkan penjapaan mantra Mahadewi Yautse kepada ritual duka si mendiang. Ya. Ini adalah salah satu contohnya, ya, yang mana kita bisa menambahkannya. Ini merupakan nilai plus dari Chen Focung yang bisa menyelipkan ritual ataupun menyelipkan poin-poin di tata ritual kita. Tapi kalau misalnya ini di Mahayana ataupun di aliran lain itu tidak diperbolehkan. Jadi ini merupakan luar biasanya dari Chen Focung. Kita bisa menyesuaikan kondisi. Dan yang 15 adalah melakukan ritual 49 hari kepada si mendiang ya. Sebaiknya mempersemayamkan 3 gambar Buddha Surga Barat, yaitu Amitabha, Kwan Pusa sama Kasucu Pusa ya. Tiga gambar Buddha ini bisa dibawa dan digunakan ya untuk membantu proses visualisasi ya. Jadi biasanya kita tim doa itu biasa ada sih mempersiapkan pratima ataupun foto ya, foto Buddha yang portable yang udah dibawa kayak gitu, supaya bisa dibantu untuk proses visualisasi dan memohon Buddha Bodhisattva untuk menjemput mendiang. Jadi setiap ataupun vihara seharusnya harus ada ya atribut-atribut untuk tim doa ini, karena kita tahu bahwa kita pasti akan selalu menggunakannya, sering menggunakannya. Sebelum pemakaman ataupun di dalam 49 hari ini, sebaiknya keluarga duka dapat membaca 49 bab Sutra Setigar Bodhisattva di cangcingnya, dan seluruh jasa pahala dapat dilimpahkan kepada mendiang. Jadi sebenarnya ini merupakan ada satu suci ya, dia biasa tidak menjapa Sutra Setigar ini karena tahu panjang ya. Jadi kadang malas mungkin. Tetapi ada keluarganya meninggal, dia tahu bahwa sutra ini sangat bermanfaat bagi dia, jadi akhirnya dia menjapanya.
membaca sutra ini dan memperoleh khasiat yang sangat luar biasa. Ya. 我们身为一个子女啊，我们可以为父亲、为母亲做 Kita 的 sebagai seorang anak ya, kita harus melakukan hal yang terbaik ya, persembahan yang terbaik kepada orang tua kita apabila mereka kelak meninggal nanti. 有的人是生病很久，然后有一天，这2天看他还在说话，怎么突然照顾的家属赶快打电话给我说，我 Kita tahu bahwa orang meninggal itu bukan biasa yang sakit baru meninggal, tetapi bisa saja detik tadi masih hidup, detik kedua udah meninggal ya. Bisa tiba-tiba ataupun ada yang kayak kemarin masih ketemu ngobrol, masih seperti biasa saja sehat walafiat, tetapi dapat telepon besoknya sudah meninggal kayak gitu. Nah, jadi biasa banyak kali orang ini ya, biasa serangan jantung ya ataupun yang lain, biasa mereka segera membawa ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan darurat. Nah, sebenarnya itu mungkin biasa kalau sudah memberikan pertolongan darurat ya, terus biasa kan diinduksi banyak ini disuntik banyak sekali obat-obat yang dari ini kan, dari UGD itu kan. Nah, biasa kita tahu bahwa kalau sudah 8 jam apabila sudah meninggal, biasa dalam 8 jam itu mungkin tubuh si mendiang ini akan semakin bengkak ya. Jadi sebaiknya itu kita bisa segera meletakkannya ke peti es ya. Ya, jadi pada saat kita melakukan 8 jam mulia, kita harus memperhatikan kondisi tubuh dari si mendiang ya. Jadi kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki cuaca ataupun musim yang berbeda-beda, suhu yang berbeda-beda ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, misalnya ada yang kondisi ruangannya ataupun kondisi cuacanya itu panas, ada yang dingin kayak gitu kan. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, pada saat biasanya si orang pasien itu sedang darurat, biasa dilakukan pertolongan darurat. Nah, jadi saya ada melihat sendiri ya dengan mata kepala saya. Jadi ada satu mendiang itu dia pada saat sebelum meninggal itu melakukan pertolongan darurat, disuntik banyak obat. Nah, akhirnya setelah meninggal, saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri, karena panas ya, cuaca panas. Jadi perut si mendiang itu, tubuhnya itu semakin kembang, bengkak, sampai mukanya itu bengkak sekali, sampai keluar air, cairan-cairan dari lubang-lubang yang misalnya seperti mulutnya ataupun hidungnya. Nah, jadi ini harus disegera masukkan ke dalam peti es ya. Tapi ada juga kasus di mana yang bawel. Jadi misalnya mentang-mentang ya dia sesuatu pocong, dia tahu selama 8 jam tidak boleh menyentuh tubuh mendiang. Tapi kan secara medis itu benar-benar dia tidak bisa karena sudah disuntik banyak obat, darah tidak mengalir, akhirnya mendiang itu tubuhnya itu semakin bengkak, dan kita sudah memberikan saran kepada mereka, ayo cepat segera masukkan ke peti es karena sudah nggak bisa, semakin bengkak. Tetapi mereka terus tidak mau mendengar karena mereka menganggap selama 8 jam tidak boleh menyentuh tubuh si mendiang. Tetapi sebenarnya kondisi ini bisa disesuaikan. Apabila kondisi tubuh di si mayat itu udah nggak bisa lagi, itu masih segera masukkan ke peti es. Tapi keluarga duka itu tidak mau, akhirnya bengkak meledak, benar-benar meledak, tubuh mendiangnya benar-benar meledak ya, sampai semua kaget. Nah, ada juga yang meninggal di toilet, di kloset ya, meninggal di atas kloset. Jadi mereka itu juga tidak mau menggerakkan tubuh si mendiang, akhirnya tim berdoalah di dalam WC. Jadi ini sebuah kondisi di mana kita bisa menyesuaikannya lah. Memang sih hukumnya di mana selama 8 jam itu tidak boleh menyentuh tubuh mendiang.
Tetapi kita harus menyesuaikan kondisi lah. Kalau misalnya kita melakukan ritual luka di kloset itu kan juga sebenarnya agak nggak memungkinkan, apalagi banyak orang yang membantu menjapa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini Secun sendiri pernah pernah menjelaskan ya bahwa selama 8 jam mulia, Secun mengatakan memang selama 8 jam mulia tidak boleh menyentuh tubuh mendiang. Ya, karena akan merasa kesakitan dan lain-lain. Tetapi biasanya selama 8 jam ini, Secun akan segera menjemput siswanya. Siapapun itu, Secun akan segera menjemput siswanya untuk terlahir ke alam suci. Apabila sudah terjemput, itu sudah tidak apa-apa lagi. Jadi 8 jam itu tidak berlaku lagi. Bisa saja beliau baru meninggal 1-2 jam, tapi Secun sudah datang menjemput, maka selama 6 jam itu sudah tidak perlu takut lagi, sudah boleh menyentuh tubuh si mendiang lagi. Jadi tidak ada patokan mesti 8 jam. Cuman 8 jam ini memang teori, namun bisa saja selama 8 jam tidak sampai 8 jam Secun sudah datang menjemput ya. Oke, dilanjutkan lagi pembebasan tubuh Bardo ya. Ini kutipan dari Sutra Siddhigarbha. Dengan demikian ketika seorang lelaki atau perempuan di jam dipa akan meninggal, kesadaran spiritualnya akan redup, tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang mana yang jahat. Bahkan mata dan telinga mereka buta untuk melihat dan mendengar. Keluarga duka hendaknya memberikan persembahan dengan jumlah yang besar, membaca sutra, melafalkan nama agung Buddha dan Bodhisattva, sehingga berkah pahala tersebut dapat membuat mendiang terhindar dari segala gangguan jahat, dan gangguan para setan pun akan mundur. Ada lagi Mahaguru ketika Mahaguru ketika semua makhluk jalan wafat, jika mereka mendengar nama agung Buddha ataupun satu penggalan sutra Mahayana, saya melihat bahwa orang-orang tersebut akan terbebas dari 5 dosa pembunuhan terus-menerus, pembunuhan kecil-kecilan. Jika Anda menemukannya, Anda akan terbebas. Nah, yang dimaksud kutipan sutra tersebut adalah kesadaran orang jalan wafat akan kacau, tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mata sudah tidak bisa melihat dan telinga tidak bisa mendengar. Demikian keluarga duka seharusnya memberikan persembahan besar untuk mewakili mendiang membuat pahala, mewakili mendiang membacakan sutra, menjapakan mantra. Dengan demikian dapat membuat mendiang terhindarkan dari alam samsara, tidak diganggu oleh roh jahat. Di Sutra Siddhigarbha juga terkutip, jika orang jalan wafat mendengar nama agung Buddha dan kalimat dari sutra, dapat mengikis karma berat dan karma ringan, serta terbebaskan dari 3 alam samsara. Ya, di karya tulis Mahaguru yang berjudul Mengarungi Samudra Hidup dan Mati, juga merekomendasikan membaca Sutra Siddhigarbha. Ya, yang kalimat ini berbunyi, mengapa membaca Sutra Siddhigarbha bisa memberi manfaat bagi orang hidup dan mati? Sutra ini merupakan kutipan dari Dharma Desana Buddha Sakyamuni di kuil Trayastra kepada Mahamaya. Siddhigarbha tidak hanya menyelamatkan Bardo, namun juga menyelamatkan makhluk 6 alam samsara. Saat Buddha Sakyamuni parinibbana, sebelum Buddha Maitreya lahir, menerima tanggung jawab besar untuk menuntun insan luas. Dharma Raja Linseng mengulas ajaran penting dari Siddhigarbha Bodhisattva, mewakili mendiang berbuat baik, mewakili mendiang bersadana, mewakili mendiang membaca sutra, melafalkan mantra, mempersembahkan dupa untuk mempersemayamkan pratima Buddha Bodhisattva. Dan karya tulis yang berjudul Mengarungi Samudra Hidup dan Mati ini merupakan ikrar dari Mahaguru yang tidak meninggalkan satu insan pun dan menekankan betapa pentingnya ajaran jelang wafat, mengajari insan saat jelang wafat bagaimana caranya agar tidak terjerumus ke 6 alam samsara dan dapat terlahir ke Buddha Loka. Merupakan penyelamatan terakhir yang diberikan oleh Buddha Bodhisattva secara welas asih di ambang hidup dan mati insan. Ya, kita tahu hidup itu tidak bisa diulangi, mati juga tidak bisa diulangi, ya makanya kita harus bisa menghargai dan memahami pengetahuan mengenai ritual kehidupan ini. Dan sebenarnya banyak hal yang tidak seharusnya kita secara mentah-mentah meminta
perusahaan ataupun jasa duka ini untuk membantu ya. Dia ada timnya biasa ya. Di Taiwan itu ada timnya. Nah, di Indonesia mungkin juga ada, tetapi mungkin bukan berdiri dalam satu perusahaan ya. Tapi sebagai yayasan ya. Kalau di Indonesia biasanya yayasan. Nah, kalau di Taiwan itu biasanya perusahaan. Nah, jadi ada satu cerita ya. Ada satu seci yang bernama Xiao Yang. Nah, jadi ada satu cerita Seci ini meninggal dunia. Sebelum Seci ini meninggal dunia, dia itu berpesan kepada anaknya bahwa nanti setelah saya sudah meninggal, tolong meminta Wu Zizai Laoshi untuk memimpin ritual duka saya. Ya, jadi akhirnya pada saat mamanya meninggal, anak ceweknya itu pergilah meminta bantuan kepada Wu Zizai Laoshi untuk memberikan memberikan ya waktu untuk memimpin ritual doa duka. Nah, jadi karena Seci ini cukup terkenal dan baik ya, jadi pada saat Seci meninggal begitu banyak umat datang dari berbagai penjuru ya untuk datang memberikan banyak pelimpahan jasa kepada Seci ini. Jadi begitu banyak umat datang ya berbondong-bondong ke rumah duka untuk mendoakan Seci ini. Nah, jadi pada saat saya tiba itu di Tainan ya, kita sampai di itu di Kaohsiung. Nah, jadi begitu banyak datang, akhirnya saya melihat wajah si Seci ini, saya nggak kenal, dan saya melihat wajah Seci ini begitu sangat muda ya, begitu muda. Nah, jadi akhirnya kita melakukan ritual 8 jam mulia ini. Setelah selesai, kita membuka selimut daraninya, saya malahan lebih terkejut lagi. Mukanya itu, wajah dari si mendia itu lebih muda dari waktu pertama saya melihat dia, 8 jam sebelumnya. Ya, jadi ini merupakan suatu wujud di mana saya yakin pasti Seci sudah dijemput oleh Secun dan para Buddha Bodhisattva. Dan akhirnya setelah di kremasi terdapat sarira ya. Jadi ini adalah tabel di mana apa saja yang dokumen-dokumen yang harus yang dipersiapkan ya. Ini sih untuk yang Medan di Taiwan ya. Ya. Karena ini nomor teleponnya saja sudah yang Taiwan ya. Jadi ini tabel-tabel khusus dokumen apa saja yang harus disiapkan pada saat meninggal nanti. Ya, keluarga dukanya harus tahu. Jadi ini dengan adanya tabel ini yang cukup jelas, jadi para umat juga bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik, kelas kita sampai di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Wu Zizai Laoshi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Jadi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Pertanyaan pertama. Di Malaysia itu 2 jam kemudian biasa setelah di Malaysia setelah 2 jam meninggal itu harus segera masuk ke lemari es ya. Dan setelah itu akan dimasukkan ke rumah duka. Dan selama 8 jam dan sangat sedikit kecil ya kesempatan di mana selama 8 jam itu kita bisa melakukan ritual 8 jam mulia. Dan bagaimana dan setelah itu setelah sampai di rumah duka kita baru memiliki kesempatan untuk menyelimuti selimut darani. Apakah bisa dengan demikian bisa memperoleh berkah pahala yang sama ataupun kekuatan adistana yang sama? Nah, jadi jawaban dari Wu Zizai Laoshi adalah
setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda. Namun saya rasa apabila baru meninggal, segera lakukan ritual seperti pasir wajra dan pil amtra dan selimut darah ini segera dipakaikan, baru diantar ke rumah duka. Bisa didiskusikan sebaiknya. Dan apabila memang tidak bisa, ya segera lakukan fax ataupun email ke Seattle untuk memohon aristana kepada Maha Guru. 效还是一样哦，这个就要由上师法师回答了。嘿嘿，好，好，接下来下一题。谢谢。第二题，阿弥陀佛，请问亡者的受益的部分有没有特殊指定的方式，或者是我们真佛传承的？另外呢，有些殡葬业者会建议家属帮亡者打防腐剂啦等等的药剂，请问这如何要处理？请问授课导师。好， Nah, 好， pertanyaannya adalah apakah ada baju khusus yang dipakai oleh mendiang ya? Nah, kalau di Taiwan itu ada namanya topi kematian ya, topi penyeberangan ya. 道士受益 Sebenarnya mungkin tidak ada ya. Tapi kalau misalnya ingin ini ya secara khusus, apabila dia pernah menerima sila bodhisattva itu boleh dibantu untuk mengenakannya. Jubah silanya ya harus dipakaikan. Ya, sebaiknya begitu. Karena ini merupakan hadistana yang sangat penting. Ya, sama sertifikat sarana juga harus ingat dimasukin. Nah, ini yang biasa tuh harus dilakukan pada saat pemakaman ataupun kremasi ya. Nah, misalnya kitab sutra ataupun buku sutra yang sering dipakai oleh si mendiang juga harus diikutkan ke pemakaman ataupun kremasi. Ya, biasanya begitu. Nah, jadi untuk suntik formalin ya ditanyakan apakah perlu. Kalau di Taiwan itu tidak boleh formalin. Biasanya sih dikremasi sih. Karena kan dikremasi jadi tidak boleh suntik formalin. Tapi ini biasa tergantung dengan regulasi dari ketentuan dari ini juga sih setiap negara. Jadi beda-beda ya. Dan yang ketiga, 赌博喝酒对亡者会有冲犯吗？ apabila ada misalnya perjudian ataupun mabuk-mabukan di ritual duka, apakah bisa kesambet nggak? Bisa kesambet ke mendiang nggak? Jadi jawabannya itu sebaiknya jangan dilakukan. 第四，丧事有吸烟、使用毒品等等，对亡者会有冲犯吗？ Jadi apalagi mengkonsumsi Jadi pertanyaannya sama seperti tadi ya, misalnya di tempat di rumah duka ada yang menggunakan narkoba ataupun merokok, itu apakah bisa membuat mendiang kesambet? Itu sebenarnya tidak bagus. Jawabannya itu merupakan hal-hal yang tidak menghormati mendiang. 助念就是念佛号，引领就是中音文教救。 Pertanyaannya adalah membantu doa duka dan penyelamatan tubuh bardo, yang mana yang lebih penting, mana yang lebih bagus? Ya, kalau bantu doa ya biasa seperti proses suncing. Kalau yang penyelamatan tubuh bardo ya mungkin perlu metode yang khusus ya. Tapi kalau bisa dilakukan kedua-duanya itu lebih bagus. 请问助念时，很多同门有避忌，就是有避讳不敢来，要如何是好？ Jadi misalnya pada saat doa duka atau proses suncing, biasa ada umat yang tidak berani datang. Nah, bagaimana cara mengatasinya?
因为他在助念当下，他能够感受到时时刻刻帮助亡者。Memang nggak semua orang sama sih. Ada siswa Fortune yang suka memberikan paisa sungcing karena dia merasa dengan membantu doa itu bisa membantu si mendiang. Tapi ada orang juga yang tidak suka ya. Jadi banyak alasan jadi tidak bisa pergi dan lain-lain. Jadi saran saya ya apabila misalnya keluarga duka itu tidak bisa mengundang ataupun tidak ada orang yang membantu paisa sungcing, ya keluarga duka sendiri harus bisa membantu doa duka ini ya. Dan ingat harus melakukan ya mengirim surat ya, fax ataupun email ke Seattle. 很久，其实有时候8小时也很快。当你人力混乱之后， Dan ada juga yang merasa 8 jam itu mungkin sangat lama, tetapi sebenarnya 8 jam itu sangat sangat cepat ya. Dan 8 jam itu sangat penting bagi si mendiang. 剩下助念的时间，剩下只有2-3小时可以助念而已。所以在这么个紧急的 Karena 当 kita 下， tahu biasa, apalagi kalau misalnya meninggal di rumah sakit, biasa harus mengurus surat, mengurus prosedur lagi untuk keluar dari rumah sakit dan lain-lain, itu mungkin udah memakan waktu 2-3 jam. Nah, jadi sebenarnya yang benar-benar dipakai untuk waktu untuk membaca doa itu mungkin cuma 3 jam saja. Jadi sebenarnya tidak lama. Jadi ini masih kembali lagi ke orangnya ya. 请问，如果生前有签署器官捐赠同意书，或者是在临终关怀8小时的时候呢，应该要怎么处理呢？ 好，这个部分师尊的 pertanyaannya adalah apabila ada yang sebelum meninggal dia telah menandatangani surat penyetujuan untuk menyumbangkan organnya. Jadi pada saat 8 jam itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi Secun pernah membahas sebaiknya 产生剧烈的疼痛，因为那时候以佛教来讲，灵识还在，他还 karena secara agama Buddha itu 8 jam itu tidak boleh menyentuh tubuh kan. Tapi kalau sudah lewat 8 jam mungkin organnya sudah tidak fresh lagi. Jadi seharusnya cepat menulis surat ya. Cepat menulis surat kepada Secun untuk meminta adistana, maka Secun akan langsung datang menjemput. Pasti akan langsung dijemput karena menyumbangkan organ itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Maka mendiang ini pasti akan di-blessing, akan diberkati oleh Secun dan akan langsung dijemput. Jadi tidak masalah. Nah, apabila langsung memutar MP3 dari Sutra Sitigarbha yang dibaca langsung oleh Secun, apakah bagus? Ya, jawabannya ya pasti bagus lah. Tidak ada masalah apapun. Ya, bisa baca sendiri itu lebih bagus. Kita memutar yang dibaca Secun juga bagus. 如果往生者在死亡之前买了一双全新的球鞋，要如何为亡者穿上去呢？ Nah, pertanyaannya apabila mendiang itu sebelum meninggal itu pernah membeli sepasang sepatu baru ya. Tetapi pada saat meninggal badannya itu sudah keras, sudah tidak bisa dipakaikan lagi. Jadi bagaimana caranya? Nah, kalau memang udah nggak bisa pakai ya udah nggak apa-apa, simpan di dalam petinya saja. Tapi biasa pakai sepatu sih nggak susah, yang susah itu biasa pakai baju. Ya, mungkin pada saat baru meninggal langsung keras, tetapi biasa setelah masuk ke dalam peti es itu biasa udah nggak keras. Biasa setelah keluar dari peti es biasa sudah mulai lembut lagi kayak gitu. Ya, sebenarnya lebih bagus itu menyiapkan baju yang sesuai lah dipakai sebagai dipakai ya biasa kan kalau cowok itu pakai jas, cewek itu pakai baju yang cantik kayak gitu. Sebaiknya pakai yang seperti begitu. Kalau pakai seperti ini sepatu karet ya, sepatu olahraga kan sepatu karet nih.
Jadi kan biasa karet itu kan mungkin kalau dibakar jadi agak nggak enak ya kayak gitu. 但是如果他真的很喜欢，想要穿怎么办？又有胶带，那又穿不上去，就是放在 Makanya biasa itu sepatu pakai yang kain. Nah, tapi kalau misalnya memang dia udah pesenin, si mendiang yang udah pesenin, ya udah nggak apa-apa. Dipakein aja atau enggak simpan di dalam peti saja kayak gitu. 请问，可否提供加上七七佛事的仪轨和礼仪过程方式的资料？家属是否可以在家里自行做七七佛事？就是做七的方式。我懂。这个问题在后续会有，因为好像接下来的课程里面就会讲。Pertanyaannya apakah boleh memberikan ritual 40 coci ya. Coci itu biasa ritual 49 hari yang dilakukan 7 kali ya. Selama setiap 7 hari akan dilakukan ritual doa kepada mendiang. Ya, apakah bisa di-sharing ya ritualnya? Ya nanti Ustazah Lausha akan men-sharing ritualnya. Di pertemuan selanjutnya akan di-sharing. 所以我们要准备一般贡品当然也可以，但是你如果要特别那真佛宗的佛事跟其他佛教有什么不同？我觉得除了我们的仪轨不同以外， biasa di sini di setiap ritual 7 hari ini juga ada ritual dari tradisi-tradisi suku. Tapi dari Chan Pocung juga ada. Nanti di pertemuan selanjutnya akan di-sharing. Biasanya juga akan mendapat bantuan dari tempat ibadah ya. Apa saja yang harus dipersiapkan. Biasanya juga boleh dibaca di rumah saja juga boleh. 所以我们念都还好，但是其他家族不一定行，大概是这样。 Tapi biasanya ada juga meminta bantuan dari tim doa duka. Pertanyaan 11. 超过8小时应该不会吧？ Pertanyaannya adalah penguburan langit apakah bisa membuat tubuh si mendiang merasa sakit? Jawabannya apabila sudah lewat 8 jam mungkin sudah tidak akan sakit. Tapi kalau masih bisa merasakan sakit, mungkin ada nidananya ya. 阿弥陀佛，请问亡者的受益的部分有没有特殊指定方式或真佛出的？回答过了吗？请问老师，如果去助念或者临终关怀，需要做任何真佛仪式吗？ Jadi pertanyaannya adalah apabila pergi menjalani doa duka ataupun curah kasih menjelang wafat, apakah perlu melakukan ritual ini seperti misalnya memohon adistana Maha Guru, menjapa mantra Maha Guru dan lain-lain, apakah perlu diadakan itu dulu? Ya, tentu perlu. Di step depan pasti perlu mantra pembuka dan mantra pengundang, memohon adistana memohon adistana dari secun dan lain-lain, dan nanti lakukan surah kasih menjelang wafat. Setelah selesai juga harus menjapa mantra sataksara, namaskara dan mantra paripurna. Ya, itu perlu. Terakhir ingat juga harus melakukan pelimpahan jasa kepada si mendiang ya. Jadi ritual ini tetap harus menambahkan unsur dari ritual kematian seperti biasa yang tahap awal dan tahap akhir. 助念、修法、念经、持咒的功德回向给我的谁？我的爸爸、我的妈妈什么名字？希望佛菩萨能够根本上师莲生活佛能够。 Jadi pada saat pelimpahan jasa bisa menyebutkan nama dari mendiang ya, semoga Maha Guru para Buddha Bodhisattva bisa memberikan pemberkatan kepada mendiang agar bisa menyebut mendiang terlahir ke alam suci dan lain-lain. Kita harus jangan seterus hati ya melimpahkan jasa kepada mendiang agar keluarga duka juga bisa merasakan ketulusan dari kita. 那这样是不是我们接下来
以下的问题，我们将在我们生命里 WhatsApp 的群组里面由授课导师为我们一一的解答。非常感谢我们今天的授课导 Baik, 师伍志在。 terima kasih kepada Ucece Lause yang telah memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. 非常感谢伍志在老师。 Terima kasih kepada Ucece Lause yang telah memberikan materi yang luar biasa. Dan minggu depan kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ingat ya, di setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita masuk ke prosesi dokumentasi. Diharapkan para umat ya untuk membuka videonya karena kita akan melakukan dokumentasi. Silakan. 9、8、7、6、5、4、3、2、1。感谢伍志在老师，也感谢我 Terima 们 kasih semuanya. 现场所有的上师、教授师、法师。 Terima kasih Sang Se, Jiao Shou Se, Fa Se, Jiang Shi Tu Jiao, dan para peserta lainnya. Terima kasih kepada semuanya. Sampai jumpa lagi di Jumat depan. Terima kasih kepada tim penerjemah, tim Inggris, tim Indonesia, dan panitia lainnya. Dan kita persilakan kepada Ucece Lause untuk memberikan ucapan sampai jumpa kepada para peserta. Dan terima kasih kepada Sang Se, Jiao Shou Se, Fa Se, Jiang Shi Tu Jiao, dan para peserta lainnya. Terima kasih kepada kalian semua. Sampai jumpa, bye-bye. Sampai jumpa Jumat depan. Kalian bisa membuka mic-nya dan say goodbye kepada Ucece Lause. Bye-bye. 谢谢主持人，谢谢小吴，谢谢吴志在的，拜拜，谢谢吴志老师，谢谢下周见，拜拜。非常精彩啊，授课。下周见，谢谢吴志在，拜拜，拜拜，大家。阿弥陀佛，有一些还没有回答的请大家留意我们的群组，或者是下个星期，好吗？拜，感恩，拜拜，爱你啊！好厉害哦！我都背你的手，太厉害了，爱你啊！爱你啊！老师也来一个爱你哦。我不太会，也是很像了，就是这样子。好的，谢谢大家，对对对拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，大家晚安，早安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安。安，弥陀佛，拜阿弥拜，陀佛，谢谢，感恩，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜。